bagaimana awalnya Bapak bergabung sebagai penyelenggara pemilu. Pendaftaran dibuka, kita daftar sebagai peserta, kemudian kita mengikuti seluruh proses tahapan seleksi yang ada di KPU Papua Barat Daya. Masukan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk supaya podcast ini bisa berkembang gitu? Podcast KPU Papua Barat Daya ini harus ada dan harus dilakukan secara kontinu dalam momen-momen event-event penting ya. Bedaan penyelenggara pemilu, Lembaga penyelenggara pemilu itu, gimana harapan Bapak terhadap perkembangan demokrasi? kita mohon dukungan untuk tetap sama-sama memberikan dukungan yang baik dalam memastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, halo teman pemilih. Senang sekali saya Alif kembali menyapa teman pemilih sekalian. Masih dalam rangkaian program kerja Subbagian atau Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik teman pemilih, episode podcast kita kali ini kita kedatangan tamu istimewa, sosok sentral dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 kemarin. Bersama beliau kita akan ngobrol lebih banyak seputar kepemiluan, termasuk tantangan apa saja selama proses penyelenggaraan pemilu dan Pilkada Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 kemarin. Baik teman pemilih, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada podcast kali ini. Beliau adalah Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya periode 2023 sampai dengan 2028. Beliau adalah Bapak Andarias Daniel Kambu. Halo, selamat datang Bapak di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. terima kasih Mbak Alif. Selamat berjumpa kembali di podcast KPU Papua Barat Daya. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak. Dengan senang hati bisa bergabung di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Senang Bapak bisa bergabung di sini. Sangat senang. Baik, kami juga senang sekali Bapak bisa membawa podcast ini bersama Bapak Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik Bapak, sebagai awal dari ngobrol kita pada podcast kali ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan atau menceritakan kepada teman-teman pemilih di rumah bagaimana awalnya Bapak bergabung sebagai penyelenggara pemilu sampai akhirnya Bapak menjadi Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya periode 2023 sampai dengan 2028. Baik, makasih Mbak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih ya Mbak Alif. Sama-sama Bapak. Senang sekali kita bisa bergabung dalam podcast KPU Papua Barat Daya kali ini. Ya tentunya awal mulanya saya ada dan bergabung di lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya itu sejak tahun 2023 ya. Pada saat itu ya dalam proses untuk masuk di lembaga KPU ya tentunya melalui proses seleksi ya, pendaftaran ya. Pendaftaran dibuka, kita daftar sebagai peserta, kemudian kita mengikuti seluruh proses tahapan seleksi yang ada di KPU Papua Barat Daya sampai dengan kita ditetapkan dalam 10 besar ya oleh tim seleksi KPU Papua Barat Daya pada saat itu di bulan Mei ya, April Mei. Ya. Di bulan April Mei itu 2023. Setelah itu 10 besar nama-nama yang telah ditetapkan oleh tim seleksi dikirim ke KPU Republik Indonesia. Selanjutnya KPU Republik Indonesia melakukan fit proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan langsung di Jakarta oleh Komisioner KPU Republik Indonesia. Dan pada saat itu
Dari 10 orang kami yang mengikuti proses fit proper test, syukur puji Tuhan alhamdulillah kami ikut semua proses itu selesai dan ditetapkan, diumumkan oleh KPU Republik Indonesia 5 dari 10 nama tersebut. Salah satunya saya, Andarias Daniel Kambuyas, kemudian Pak Jeffrey Obed Kambu, Ibu Fatmawati, Pak Muhammad Gandhi Sirajudin, dan Pak Alexander Duit. Kami berlima inilah yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya terpilih pada saat itu, dan kami dilantik pada tanggal 24 Mei 2023 oleh Ketua KPU Republik, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta. Kira-kira begitu. Baik Bapak, berarti mulai pelantikan 24 Mei 2023. Berarti apakah ada mungkin pengalaman sebelumnya Bapak sebagai penyelenggara, apa mungkin pernah di badan ad hoc atau langsung ketua KPU atau bagaimana Bapak? Siap. Baik Mbak Alif, terima kasih. Ya, saya sebelum ada di lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, sebelumnya saya punya pengalaman juga di lembaga penyelenggara pemilu, yaitu di Bawaslu Kabupaten Tambrau. Pada saat itu pemilu 2014 ya, saya mengikuti proses seleksi juga dan terpilih sebagai anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada pemilu 2014. Itu di bulan Oktober 2012 ya. Saya bertugas sampai dengan 2014 setelah selesai pemilihan DPR ya, legislatif dan presiden wakil presiden. Setelah itu masih sifatnya ad hoc ya. Sifatnya ad hoc, kurang lebih ya 2 tahun 6 bulan ya, sekitar itu kita laksanakan tugas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Tambrau, melaksanakan tugas pemilu ya. Itu momen pileg pilpres pada saat itu. Kemudian saya lanjut lagi pada saat itu mengikuti seleksi karena kita ad hoc. Setelah ad hoc agenda pemilu selesai kita bubar ya. Dibubarkan, diberhentikan, dibubarkan. Setelah itu sebelum masuk tahapan pilkada ya, pilkada Kabupaten Tambrau 2017 waktu itu, kami ikut seleksi lagi ya. Ikut seleksi, ya syukur ya puji Tuhan alhamdulillah terpilih lagi. Pada saat itu sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Tambrau, pemilihan kepala daerah Bupati Kabupaten Tambrau 2017 ya, Bupati dan juga Gubernur Wakil Gubernur Papua Barat Daya Papua Barat ya pertama saat itu, dan terpilih lagi. Saya bertugas sampai dengan selesai laksanakan tugas tahapan pilkada. Pak Bupati dilantik ya, sampai dengan pelantikan Bupati. Setelah itu kami dibubarkan. Setelah itu masuk tahapan pemilu lagi ya, 2019. Kami dibentuk di 2018. Ikut seleksi lagi, terpilih lagi ya. Ikut terpilih lagi. Saya waktu itu ketua Bawaslu Kabupaten Tambrau. Setelah itu lembaga Bawaslu tingkat kabupaten kota permanennya 5 tahun. Karena permanen 5 tahun harus seleksi lagi ulang. Ya, 2018 itu saya bertugas kurang lebih ada 6 bulan seleksi lagi kita. Disitulah saya tidak terpilih, maka tidak bertugas lagi sebagai lembaga penyelenggara pemilu atau Bawaslu. Kemudian selanjutnya status saya juga sebagai ASN ya. Sebagai ASN, saya kembali mengabdi sebagai ASN di Kabupaten Tambrau pada saat itu karena sudah tidak aktif lagi. Setelah itu kemudian ada proses seleksi KPU Papua Barat Daya pada tahun 2023 di bulan April ya.
maka saya ikut lagi berpartisipasi, ikut seleksi sebagai peserta. Dan puji Tuhan hari ini bisa terpilih dan ada di sini. Baik. Begitu. Iya, berarti sebagaimana teman pemilih tadi cukup menyimak, berarti karir Bapak sebagai penyelenggara itu tentunya sudah bukan hal baru ya Bapak. Ya. Bapak sudah melewati itu dari 2014 ya, 14, betul ya, ya. Bapak. Berarti kiranya sudah 11 tahun ya Pak ya. Ya. Dan itu pasti sudah ya cukup banyak pengalaman dan tentunya banyak hal juga yang sudah Bapak lewatin gitu ya Bapak ya. Ya. 11 tahun bukan waktu yang singkat untuk Benar. sebagai penyelenggara. Baik, teman pemilih, itu tadi sedikit pengenalan kita bagaimana Bapak bergabung sebagai penyelenggara pemilu. Nah ini Bapak, kan kita baru perdana ini mengundang Ya. Bapak di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kesan Bapak untuk bergabung dengan podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya dan kiranya masukan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk supaya podcast ini bisa berkembang begitu Bapak. Baik. Ya, makasih ya Mbak Alif. Siapa? Tentunya saya sangat senang dengan adanya podcast ini KPU Papua Barat Daya. Tujuan daripada podcast ini kan tentunya dalam rangka kita mengakses ya informasi, kita mempublish informasi terkait dengan kerja-kerja, ya, tugas-tugas, kerja-kerja daripada Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya itu sendiri. Sehingga saya senang sekali dengan adanya podcast ini, sehingga kita bisa menyampaikan informasi-informasi yang tentunya bersumber dari dalam lembaga KPU itu sendiri kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat itu bisa mengetahui tugas kerja, tapi juga berkaitan regulasi-regulasi, ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sendiri. Tapi juga kita juga bisa mendapatkan informasi dari luar, masukan dari luar kepada kami KPU untuk memboboti, kemudian menambah tugas-tugas kerja kita di KPU untuk lebih maju dan berkembang ke depan. Tentunya kita lebih membuka diri kepada itu. Dan memang saya sangat sepakat sekali podcast KPU Papua Barat Daya ini harus ada dan harus dilakukan secara kontinu dalam momen-momen event-event penting ya. Event-event penting itu harus kita KPU Papua Barat Daya terus harus menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan tentunya dengan penyelenggaraan pemilu dan kesiapan untuk melaksanakan pemilu dan pilkada nanti di 2029 yang akan datang. Demikian, Mbak Ali. Baik, terima kasih Bapak atas kesan-kesannya untuk program podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Berarti next time siap ya Bapak ya? Siap. Untuk bisa kita bergabung lagi Bapak untuk menjadi narasumber selanjutnya. Baik, menyambung tadi apa yang sudah Bapak sampaikan terkait kerja-kerja dan tugas KPU. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman pemilih terkait dengan tugas dan fungsi Ketua KPU dalam penyelenggara. Baik, makasih Mbak Alif. Tentunya tugas sebagai seorang Ketua KPU adalah sebagai penanggung jawab secara kelembagaan ya. Baik itu bertanggung jawab secara ke dalam, secara administrasi maupun juga secara pengambilan keputusan ya, dalam mengambil keputusan secara kelembagaan, kemudian juga tugas-tugas keluar ya, administrasi, surat menyurat dan lain-lain keluar itu adalah tugas kewenangan daripada seorang Ketua KPU karena tentunya kita bicara skop lembaga KPU itu sendiri. Kemudian dalam hal berkoordinasi, berkonsultasi dengan lembaga-lembaga luar, lembaga pemerintah, ataukah unsur forum pimpinan daerah yang lain, itu merupakan tugas daripada seorang ketua KPU. Kemudian sebagai ketua KPU yang mana membidangi divisi kuliah, keuangan umum dan logistik ya, tentunya dalam keuangan ya
seorang ketua harus bisa memastikan bahwa proses penggunaan pengelolaan keuangan secara kelembagaan itu harus berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada, ya. Kemudian bisa dilakukan supervisi ya secara internal di dalam lembaga. Kemudian juga tugas-tugas lain umum ya tentunya berkaitan dengan administrasi ya, surat menyurat secara kelembagaan. Seorang ketua harus bisa memastikan itu secara baik ya, surat masuk maupun surat keluar. Karena tentunya terkait dengan surat menyurat ini merupakan sebuah wajah daripada lembaga ya, yang mana dipimpin langsung oleh seorang ketua itu. Sehingga ketua itu bisa memastikan semua administrasi surat menyurat itu dengan baik. Kemudian yang berikut terkait logistik ya, tentunya tugasnya berkaitan dengan logistik pemilu ya. Memastikan logistik itu harus sesuai dengan jumlah, jenis, kemudian dalam proses penyediaan logistik itu harus tepat waktu, tepat sasaran dan seterusnya. Mungkin itu secara umum ya, Mbak Alif. Baik Bapak, berarti cukup banyak ya Bapak ya, tugas dan fungsi Bapak dalam hal ini, dan ya cukup sentral juga ya Bapak ya, maksudnya tugas dan fungsi yang Bapak emban ini. Berarti tadi seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa Bapak mengampu divisi keuangan umum dan juga logistik begitu ya Bapak ya. Berarti untuk surat penyurat secara kelembagaan itu melalui Bapak, terus Bapak juga memastikan bagaimana logistik itu dapat tersalurkan, terdistribusi pada saat tahapan, dan juga secara penanggung jawab kelembagaan ada pada Bapak, begitu ya Bapak ya. Baik Bapak, mungkin menyambung tadi apa yang sudah Bapak sampaikan juga, Bapak sebagai penyelenggara. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami nih, atau juga kepada teman-teman pemilih, perbedaan nih Bapak, mungkin teman-teman pemilih juga belum pada tahu nih di rumah gitu kan, untuk perbedaan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan juga DKPP, itu perbedaannya apa sih begitu? Nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada teman pemilih apa perbedaan dari 3 lembaga tersebut. Baik, makasih Mbak Alif. Ketika kita berujuk pada Undang-Undang 7 2017, ketentuan umum ya kalau tidak salah Mbak Alif, di situ menyebutkan bahwa di dalam lembaga penyelenggara pemilu itu terdiri atas 3 ya. Ada 3 lembaga penyelenggara pemilu, yaitu yang pertama KPU sendiri ya, Komisi Pemilihan Umum. Kemudian yang kedua adalah Badan Pengawas Pemilu ya, atau Bawaslu. Kemudian yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ya. Dari ketiga lembaga penyelenggara pemilu ini tentunya mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. KPU sendiri tugas dan fungsinya adalah sebagai penyelenggara secara teknis dalam melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Itu tugas secara teknis. Kemudian Bawaslu adalah lembaga pengawasan yang mana mempunyai tugas adalah melakukan pengawasan terhadap KPU dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu sendiri. Artinya melakukan pengawasan, pencegahan, penindakan ya. Memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dan pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan prosedur ya, tepat prosedur ya, dan juga tepat waktu gitu. Itu tugas daripada Bawaslu. Sedangkan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mempunyai tugas sebagai lembaga etik penyelenggara pemilu yang juga tentunya ikut mengawal proses pemilu dan pemilihan
Dan apabila ada laporan ya, apabila ada laporan dari masyarakat atau peserta pemilu atau dari kelompok pegiat pemilu mana yang melaporkan terhadap etika penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu apabila tidak sesuai dengan prosedur, ketentuan, perundang-undangan yang ada, maka itulah tugasnya DKPP untuk melakukan pembinaan ya, pembinaan terhadap dua penyelenggara ini KPU dan Bawaslu, dan juga melakukan proses sidang ya, sidang kode etik untuk memutuskan perbuatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri, apakah melanggar kode etik ataukah tidak. Kalau di sana melanggar kode etik, maka tentunya akan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Begitu. Kalau tidak, maka akan dilakukan rehabilitas. Begitu Mbak Alif. Iya, baik Bapak. Cukup sangat jelas Bapak untuk perbedaan KPU, Bawaslu dan juga DKPP. Mungkin kalau kami merangkum, KPU sebagai penyelenggaranya langsung, penyelenggara teknisnya, Bawaslu sebagai pengawas, DKPP itu sebagai lembaga pembinaan begitu ya Bapak, dan yang melakukan sidang kode etik begitu. Ya. Jadi mungkin nanti teman-teman pemilih bisa kapan-kapan nanti mungkin kita bisa lebih rinci lagi gitu ya Pak. Kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan tugas-tugas kerja KPU juga dan juga mitra KPU lainnya. Ya. Baik Bapak, selanjutnya kita baru saja menghadapi pemilu dan juga pilkada tahun 2024 kemarin. Kiranya apa tantangan besar yang dihadapi oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya pada saat menyelenggarakan tahapan pemilu dan juga pilkada 2024 kemarin? Baik, terima kasih Mbak Alif. Ya, saya prinsipnya pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin cukup berjalan baik ya, berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit riak-riak ya, ada sedikit dentuman-dentuman terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu ya. Kalau saya di pemilu berjalannya baik ya, lancar, aman ya, tidak ada masalah, karena tentunya kita melaksanakannya semua sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada, tepat waktu dan juga tepat prosedur gitu. Kalau di pilkada juga sama berjalan baik, tetapi kita masuk pada tahapan pencalonan ya. Pencalonan gubernur ya, kita tahu bahwa dalam calon gubernur di wilayah Papua semuanya pada umumnya tentunya kita pun juga merujuk kepada undang-undang otsus yang mana dalam ketentuan diatur bahwa calon-calon tersebut adalah orang asli Papua dan seterusnya. Maka itulah yang sedikit mengalami situasi yang agak boleh dibilang tidak stabil situ. Karena dalam menentukan calon tersebut terkait dengan keaslian, itulah yang jadi problem di situ. Ya, sehingga ada sedikit tarik menarik, ada sedikit demo, ada sedikit tekanan ke KPU. Tetapi ya mau bagaimanapun juga itu adalah tugas KPU. Dan kita adalah lembaga publik yang harus memutuskan kepentingan publik secara umum. Kemudian kalaupun juga ada tanggapan ataupun saran ataupun ada tekanan-tekanan, ya kita sudah harus siap menerima itu. Ya, tetapi ya puji Tuhan, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, walaupun kita sudah putuskan itu sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada, tetapi menurut publik luar ya punya pandangan, persepsi, penilaian bahwa itu tidak sesuai. Tetapi ya itulah kita harus putuskan calon-calon tersebut sehingga kontestasi ini bisa berjalan. Walaupun ada tekanan tetapi semua bisa berjalan dengan baik. Itu pertama di pencalonan. Terus yang kedua juga tentunya pada saat ini ya pemungutan suara. Ya, pemungutan suara ya
juga di situ ya berjalan yang baik, tetapi ya ada terjadi banyak berbagai macam problem-problem yang timbul di TPS, di tingkat kabupaten kota, tetapi ya itu wajar saja karena peserta pemilu punya tugas dan juga tim kerjanya itu punya tugas untuk mengawal, memastikan hak politiknya di TPS itu. Jadi menurut saya ya itu mungkin dua hal yang kemarin berjalan sampai dengan kita diperhadapkan dengan situasi tekanan. Kemudian kalau sampai di MK ya itu dinamika dan memang harus kita lalui itu. Tetapi ya syukur puji Tuhan dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi kita pun juga sebagai KPU bisa mampu untuk membuat kajian secara hukum dan bisa mempertanggungjawabkan kerja-kerja kita itu di lembaga peradilan ya, di Mahkamah Konstitusi, dan puji Tuhan alhamdulillah semuanya sudah diputuskan oleh MK berjalan dengan baik dan kepala daerah tersebut sudah dilantik dan sudah bertugas. Baik Bapak, berarti dapat saya sampaikan bahwa tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapin begitu ya Pak. Kalau tidak bisa dihadapin, tidak mungkin sampai bisa di tahap pelantikan gitu ya Bapak ya. Walaupun tadi yang Bapak sudah sampaikan banyak demo juga ya Bapak ya. Banyak demo, banyak ya tentunya pasti ada hal-hal yang mungkin tidak sependapat seperti itu ya Bapak ya. Ya baik Bapak, ya, tadi itu terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapin oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam hal penyelenggaraan tahapan kemarin. Nah lalu apa yang menjadi kesiapan KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam menghadapi nanti pemilu dan pilkada di tahun 2029? Baik, makasih Mbak Alif. Tentunya pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 ini itu menjadi bagian evaluasi bagi kami KPU Papua Barat Daya dalam semua tahapan yang tentunya kami melihat bahwa itu harus mendapat input, masukan dan perbaikan sehingga lebih bagus pada pelaksanaan pemilu 2029 nanti. Tentunya saya melihat menurut hemat saya kita harus lebih banyak melakukan koordinasi ya dengan lembaga-lembaga terkait ya. Dalam hal ini pemerintah daerah sendiri, kemudian DPR, kemudian dalam hal ini Majelis Rakyat Papua, tapi juga partai politik yang tentunya sebagai peserta pemilu nantinya, sehingga kita bisa duduk dan membahas ini bersama-sama, mendengar pandangan pendapat dari masing-masing lembaga-lembaga ini yang berkompeten, yang mempunyai kewenangan nanti pada saat pelaksanaan pemilu dan lebih ke pilkada, sehingga kita bisa meminimalisir itu, terutama mungkin pada saat pencalonan nanti ya, pencalonan gubernur. Itulah yang kita harus lihat dan harus bahas secara bersama-sama dengan perannya masing-masing, sehingga dari saran masukan ini ya mungkin ini bisa diatur kemudian, terutama pemerintah daerah yang punya tugas dalam sebuah regulasi, sehingga itu disampaikan ke KPU Republik Indonesia ya, secara hierarki kita, sehingga dimuat dalam ketentuan, aturan, prosedur yang ada, sehingga itu bisa menjadi payung hukum kita. Gitu. Saya lihat di sini yang lemahnya adalah kemarin kita dalam pelaksanaan tahapan itu regulasi-regulasi itu lambat ya. Contoh PKPU kita, PKPU kita ini lambat untuk turun untuk mengcover tahapan itu, sehingga menjadi sedikit agak berbeda pendapat, pandangan di situ. Terus kemudian juga yang berikut terkait dengan persoalan, ya ini kebetulan saya di kuliah, logistik ya. Yeah. Ini logistik juga kita kemarin ada masalah. Oh iya. Ya. Masalahnya karena
waktu untuk penyediaan logistik ini juga terlambat. Sehingga pendistribusian logistik ini secara berjenjang ya, dari penyedia ke kami juga terbatas waktunya. Kemudian kami juga harus di provinsi siap distribusi ke kabupaten kota, itu juga lambat di situ. Sehingga ada kekurangan-kekurangan beberapa jenis logistik yang kurang di situ. Sehingga ya terpaksa kita harus siasati dengan kondisi kita, dengan berkoordinasi secara berjenjang ke KPU RI, terutama ke Biro Logistik, sehingga ada arahan dan petunjuk cepat yang harus kita lakukan. Tetapi ya memang ada sedikit juga yang masyarakat yang menilai bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur. Tetapi menurut kami sudah sesuai gitu. Itu. Terus kemudian regulasi yang lambat, terus peserta pemilu ya. Peserta pemilu juga saya berharap itu bisa aktif ya. Terutama partai politik. Terus kemudian calon-calon ya harus aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tapi juga kepada pemilih-pemilih kita. Banyak juga pemilih-pemilih juga yang kemarin tidak tercover di dalam data pemilih. Ya itu juga persoalan kita ya. Karena tentunya kalau kita mau menjamin bahwa pelaksanaan pemilih itu berlangsung secara demokratis, berarti kita harus menjamin hak pilih daripada pemilih. Pemilih-pemilih ini kemarin banyak sekali juga yang tidak terdaftar. Maka peran kita semua, terutama Capil ya, Capil sebagai lembaga pemerintah yang bertugas langsung untuk menyediakan data pemilih. Kemudian yang kedua, peserta pemilu juga harus aktif untuk mengajak pemilih-pemilih itu untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih ke KPU. Mungkin itu beberapa hal. Baik Bapak, berarti berkaitan dengan kesiapan-kesiapan ini tentunya KPU tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat bekerja sendiri. Pastinya akan membutuhkan dukungan mitra-mitra KPU ya Bapak ya. Dalam hal ini juga tentunya pasti Bawaslu ya Bapak ya. Bawaslu, MRP tadi yang Bapak sampaikan. Terus kemudian juga harus ada dukungan partai politik memberikan edukasi kepada pemilih. Dan pastinya juga teman pemilih sendiri ya Bapak ya. Harus turut aktif begitu ya Bapak ya. Untuk ikut mensosialisasikan juga ya Bapak ya terkait dengan pemilu dan pilkada nanti 2029. Baik Bapak, terakhir mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan Bapak kepada kami teman pemilih juga, bagaimana harapan Bapak terhadap perkembangan demokrasi khususnya di KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik, terima kasih Mbak Alif. Tentunya pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 berjalan dengan baik. Walaupun ada dinamika-dinamika, gelombang dan lain-lain ya menurut saya itu wajar karena itu sebuah proses demokrasi. Ya, seni dalam berdemokrasi ya. Itu pertama. Kemudian kedua, untuk kita kesiapan kita menghadapi pelaksanaan pemilu dan pilkada 2029, tentunya KPU Bawaslu merupakan lembaga teknis yang secara langsung melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu. Tetapi tentunya tidak lepas daripada dukungan stakeholder yang lainnya untuk mendukung kami. Dalam hal ini, dalam hal pemutakhiran data pemilih, tentunya kami butuh dukungan pemerintah daerah melalui dinas teknis yaitu Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena kami KPU adalah sebagai pengguna data ya. Sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini Dukcapil adalah penghasil ya, pemberi data kepada kami. Itu. Kemudian yang berikut, rekan kami Bawaslu juga tetap kita mohon dukungan untuk tetap sama-sama memberikan dukungan yang baik dalam memastikan proses tahapan itu berlangsung dengan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian pemerintah daerah itu sendiri dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota ya sebagai pembina politik. Sebagai pembina politik punya tugas untuk memastikan bahwa
KPU dapat melaksanakan tugas dengan baik, tahapan dengan lancar aman, yaitu dengan dukungan anggaran, tapi juga dengan dukungan keamanan ya, memastikan KPU harus aman dalam melaksanakan tugas itu. Karena kalau KPU tidak aman, tentunya aman dari sisi gangguan keamanan ya. Kalau terganggu ya tentunya tidak bisa dapat melaksanakan tahapan itu dengan baik. Kemudian unsur TNI Polri, tentunya kita mohon dukungan untuk membackup pengamanan ke depan. Mungkin ini menjadi evaluasi bagi TNI Polri untuk ke depan bisa lebih siap lagi. Kemudian yang berikut lembaga pegiat pemilu ya. Tentunya lembaga penggiat pemilu ini harus bersama-sama dengan kami untuk memberikan input, masukan, memboboti tugas kerja kita yang sekiranya mungkin ada kurang-kurang, mereka itu bisa mendukung, membantu kami. Tapi juga kepada seluruh, kemudian kepada peserta pemilu, partai politik ya. Partai politik yang mempunyai hajat ini, juga kita berharap harus berperan aktif ya. Saling mendukung, mensosialisasikan informasi, mensosialisasikan peraturan KPU, ya, memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Mengajak masyarakat untuk harus mendaftarkan diri ya sebagai pemilih, datang ke KPU atau datang ke PPD atau datang ke PPS seperti begitu. Sehingga sebagai warga negara yang baik harus terdaftar dalam daftar pemilih untuk menggunakan hak pilih nantinya pada saat pelaksanaan pemungutan penghitungan suara. Mungkin itu saya melihat bahwa pilkada pertama kali dilakukan di Papua Barat Daya sudah berjalan dengan baik. Harapan saya ke depan mari kita sama-sama masyarakat Papua Barat Daya dan seluruh elemen stakeholder yang telah saya sebut, mari kita bersatu bergandengan tangan untuk kita memperbaiki hal-hal yang kurang pada pelaksanaan pemilu dan pilkada di 2024 untuk dilaksanakan di 2029 dengan baik. Kita harus memastikan bahwa pelaksanaan pemilu di 2029 berjalan sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada sehingga bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas dan juga demokratis di Papua Barat Daya 2029 nanti. Demikian, Balik. Baik, cukup lengkap Bapak dan mungkin di sini saya menyampaikan kembali ya bahwa jelas sekali harapan Bapak Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk demokrasi khususnya di Provinsi Papua Barat Daya ya. Beliau mengajak bahwa mari kita bersama-sama saling bekerja sama, bersatu bergandengan tangan ya Bapak dengan dengan semua mitra KPU juga khususnya juga kepada teman-teman pemilih agar kita di pemilu dan pilkada di tahun 2029 berikutnya dapat menghasilkan tahapan demokrasi yang lebih sehat gitu ya Bapak, demi demokratis dan juga berintegritas begitu, berkualitas. Baik Bapak. Terima kasih atas kehadirannya dalam podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Kami menunggu kehadiran Bapak kembali di podcast ini. Semoga nanti next time kita punya sesi waktu yang lebih ini Bapak ya, yang nanti kita bisa berdiskusi berkaitan dengan divisi yang diampu oleh Bapak gitu ya. Iya, baik Bapak, terima kasih. Baik teman pemilih. Demikian podcast kita bersama Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih kepada teman pemilih yang sudah menyimak podcast kali ini. Semoga obrolan hari ini dapat menambah wawasan dan juga hal baru bagi teman-teman pemilih berkaitan dengan pemilu. Dan semoga seperti harapan beliau tadi, semoga bisa terciptanya demokrasi yang lebih sehat, berintegritas dan berkualitas khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih Bapak. Next time kita bertemu kembali. Mungkin nanti kita bisa berjumpa kembali di podcast berikutnya. Seperti biasanya, jangan lupa follow akun media sosial KPU Provinsi Papua Barat Daya. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram dan juga yang lainnya. Jangan lupa juga subscribe
like, komen akun YouTube KPU Provinsi Papua Barat Daya. Dan terakhir, jadi pemilih yang cerdas dan peduli. Demikian podcast kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat, terima kasih. Sampai Mbak. jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Ya.